Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ma qaddama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati para sesepuh kampung, ketua RW, ketua RT, sama-sama kita hormati ketua Masjid As-Salam dan seluruh pengurus, yang sama-sama kita hormati ketua panitia Ramadan Masjid As-Salam, yang sama-sama kita hormati ketua Majelis Taklim Ibu Masjid As-Salam, yang kita muliakan Imam Besar Masjid As-Salam, yang kita muliakan Bapak Ibu cerdik pandai dan ulama, Ustaz-Ustazah yang hadir pada hari ini, yang kita muliakan, kita banggakan para donatur Masjid As-Salam, dan bapak-bapak ibu sekalian jamaah Masjid As-Salam. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini wa huwa fi dhimmatillah, semua yang hadir melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah itu wa huwa fi dhimmatillah, semuanya atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ini atas jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai subuh besok. Artinya kita dijamin oleh Allah. Apapun yang terjadi semuanya dijamin oleh Allah. Kalau kita hidup insyaallah umur panjang, maka kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tak ada umur lagi, maka kita juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya sholat fardu subuh berjamaah. Apalagi kita tadi melaksanakan qabla subuh. Qabla subuh itu sholat fajar setelah azan. Maka kita memiliki dunia, langit dan bumi seisi, itu sholat fajar. Maka Rasulullah tak pernah tinggalkan sholat. Rasulullah tak pernah meninggalkan sholat fajar. Walaupun beliau pernah terlambat sholat subuh. Jadi Rasulullah itu pernah terlambat sholat subuh, tapi cuma sekali. Kalau kita tidak tahu, tapi jangan ini dijadikan reason, Pak. Jangan dijadikan reason untuk kita terlambat. Rasulullah aja terlambat, apalagi kita. Tapi Rasulullah itu terlambat sekali. Itu pun ada sesuatu hal yang memang ketika itu Rasul itu pulang perang, belum sampai bermalam di padang pasir. Bermalam di padang pasir. Lalu pesan ke Bilal, wahai Bilal, nanti azan subuh ya, siap ya. Tahu-tahu tidur, Rasul bangun, pipinya sudah panas kena pasir, tidak siap. Maka dibangunkan Bilal, dan Bilal disuruh azan. Setelah azan, Rasul dan seluruh sahabatnya sholat qabla subuh, fajar. Lalu setelah itu sholat subuh berjamaah dan baru pulang. Nah, seperti apa reason itu, Pak? Artinya memang sesuatu yang syar'i. Nah, gitu. Capek pulang perang. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu, saya pulang dari Bangkina, itu
dari bangkinan jalan. Nah itu. Tapi kalau memang tidurnya itu kebablasan juga jam 9, nggak masalah. Sholat aja fajar. Karena Rasulullah memang tak pernah tinggalkan sholat fajar. Begitu hebatnya sholat fajar. Ya. Maka sekali-kali jangan tinggalkan sholat fajar, walaupun kesiangan. Nah, tapi jangan sering-sering. Baik, hari ini di Sabtu di sahabat yang pertama ini kita akan bahas hadis tentang Ramadan. Ini dalam kitab bukunya Tombil Ghafilin ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ali bin Zaid, oleh Syahid Al-Musayyab, oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah menyampaikan khutbah ketika di ujung bulan Sya'ban. Ketika di ujung bulan Sya'ban, apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad azallakum sahru azim mubarak. Kalian akan berada nanti di bulan yang agung, azim, wa mubarak, dan bulan yang berkah. Mengapa dia bulan yang agung? Mengapa dia bulan yang berkah? Rasul mengatakan, syahrul faradasiyam, di bulan itu diwajibkan berpuasa. Wa ja'ala fiha ma lailihi tatawwu'ah, dan malamnya disunahkan lailihi tatawwu'ah. Nanti kita akan terjemahkan lailihi itu menurut pendapat ulama. Sekarang kita bahas syahrul faradallahu siyamu, di siang harinya diwajibkan berpuasa. Jadi Ramadan itu Bapak Ibu, dia agung itu karena ada puasa. Itu Ramadan itu karena ada puasa. Dan puasanya bukan Senin saja, bukan Kamis saja. Itu puasa Senin Kamis. Jadi kalau ada Ramadan dia puasa Senin sama Kamis, itu tidak Ramadan. Kalau dia puasa Ramadan cuma hari Ahad saja, itu enggak puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu 1 bulan penuh dengan syarat-syaratnya. Maka kita ikuti syarat itu. Apa syarat puasa Ramadan itu? Yang pertama syaratnya mesti Islam. Walaupun dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang menghormati, bukan sekedar Islam saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Orang Islam banyak, Pak. Tapi banyak juga yang budak. Yang budak itu gimana? Banyak orang siang itu tak puasa. Maka orang Islam yang enggak budak aja. Siapa itu yang beriman? Ya. Orang Islam banyak. Kalau diilustrasikan, pedagang itu banyak. Ya. Tapi ketika pedagang itu kita butuh sesuatu dengan pedagang, yaitu pedagang buah umpamanya. Pedagang buah lewat depan rumah. Ya. Buah, ada pedagang cabai lewat, bawang lewat, buah lewat, dipanggil pedagang buah, sini, yang berhenti yang mana? Pedagang buah. Maka dia yang beriman tuh. Jadi kalau dipanggil ya, kalau aku udah ngomong ya ayyuhan ladzi, itu seruan. Ya. Seruan dengan bernilai ketegasan. Hai orang-orang amanu, beriman, maka berhentilah orang beriman itu. Kalau hai pedagang buah, berhenti.
berarti pedagang cabai lewat, pedagang bawang lewat. Maka berhentilah orang beriman itu. Berhenti apa? Berhenti melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti di rukun itu, nanti kita akan bahas. Jadi di dalam fikih syarat puasa itu yang pertama Islam, tapi tidak sembarang Islam. Mesti orang Islam yang beriman. Mengapa? Karena banyak orang Islam yang mudet, yang siang-siang masih makan, siang-siang masih minum, siang-siang masih merokok. Walaupun sembunyi-sembunyi. Ngapa? Menghormati orang puasa. Sekarang enggak, Pak. Orang puasa itu yang menghormati orang yang tidak puasa. Telapiak. Nah itu sekarang itu. Orang puasa itu pula yang mempunyai antipati, yang punya apa? Hati yang menghormati orang yang tidak puasa. Nah, begitu. Sampai kemarin saya kajian subuh di masjid dekat MTQ itu. Pak Ustaz, saya punya makanan, sahur. Udah makan sahur, ada sisa. Kasihan saya dengan orang yang tidak puasa tuh. Apa gitu? Kasihan dengan orang yang tidak puasa. Mengapa? Di lingkungan dia ada yang tidak puasa, orang Islam. Alasannya kerjanya berat di siang hari. Nanti fadilah sahur itu. Jadi dia menghormati orang yang tidak puasa. Artinya harusnya orang puasa menghormati orang tidak puasa, menghormati orang puasa. Karena memang di Ramadan Allah hanya perhatikan orang-orang Islam yang beriman. Maka jadilah kita perhatian Allah. Jangan tidak puasa. Kalau yang tidak puasa tidak akan diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang di dalam Ramadan, orang puasa diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita orang-orang yang diperhatikan Allah. Maka orang beriman itu seperti apa? Orang beriman syaratnya memang berat, tapi dalam Ramadan kalau dia puasa mesti syarat itu sudah terpenuhi. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu syarat orang beriman. Ketika nama Allah disebut bergetar hati. Orang beriman lalu dia orang Islam lalu dia puasa Ramadan mesti itu wajilat qulubuhum. Kalau enggak dengan puasa. Ya, seperti itu. Yang wajilat qulubuhum seperti apa? Kalau Ramadan dia puasa. Nah itu aja lah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang menghormati, itu syarat pertama Islam. Dan di dalam masjid ini semua Islam dan beriman. Tidak ada boleh. Ya. Lalu syarat yang kedua apa? Balik, Pak. Balik berakal. Ini saya gabungin. Balik berakal. Balik itu apa? Dewasa. Nah, dewasanya menurut Islam, kalau perempuan sudah haid, ya, tidak umur apa? Orang dulu haidnya umur berapa? Umur 15 baru haid. Sekarang umur 7 tahun udah pada haid kan? Berarti udah wajib. Kenapa gitu Pak Dokter? Apa gitu? Sama lah laki-laki, bukti dia dewasa tuh mimpi basah. Sekarang dulu mimpi basah umur 15 tahun. Sekarang mimpi basah kayaknya umur 8, 9 itu udah mimpi basah. Nah, seperti itu. Maka dia wajib puasa. Udah balik itu. Anak yatim dua dewasanya ketika dia sudah balik itu ketika dia sudah haid. Ya, itu nggak anak yatim lagi. Ya. Dan kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu tidak yatim lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah
balding itu banyak ketentuan-ketentuan hukum fikih yang berkenaan dengan itu. Kalau dalam puasa dia wajib puasa. Kalau tidak puasa, berarti budak dia. Artinya orang tuanya Pak lagi kena juga orang tuanya, karena dia baru balik, tidak mengajarkan kepada anak-anak untuk berpuasa di bulan, mengenalkan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini Pak syiar. Ramadan ini syiar. Jadi janganlah dibatas-batasi bunyi mic itu. Ya. Kan ada dibatasi Pak. Tidak boleh mic besar. Kalau sudah jam sekian, ya harus 12 desibel. Kita aja nggak tahu desibel itu. Bagaimana cara mengukur? Syiar. Oh ini Ramadan nah. Itu orang ngaji jam 11 malam masih ngaji. Zaman kita masih kecil Pak. Sampai jam berapa ngaji? Jam 2. Jam 2 sahur. Saya pengalaman tuh. Karena saya dulu boring. Hidup jadi musola. Jam 2 masih ngaji saya. Jam 2 masih ngaji. Terus sampai jam 3 sahur. Habis sahur ngaji. Ya, makan di rumah ibadah. Saya di ruang goreng. Habis itu baru azan subuh. Terus tidak ada 24 jam ngaji. Nah sekarang kan ngaji silahkan ngaji ya. Tapi jangan pakai mic. Di dalam aja syiarnya tidak ada. Ya, habis syiar. Maka anak-anak kita semakin asing dengan Ramadan, yang kegiatan-kegiatan Ramadan itu. Maka kalau dia tidak berpuasa, berarti tidak kenal Ramadan, yang dosa siapa? Ayah ibunya kena, termasuk yang melarang desibel tadi. Tapi itulah, gara-gara dia juga. Itu kan sama. Gak usah lah, Ramadan itu cuma 30 hari Pak. Ya. 360 hari itu setahun. Cuma dia ambil 30 hari syiarlah, ya. Bersyiarlah 30 hari itu. Sejak dulu, masya Allah kalau saya pulang ceramah malam, bersaut-sautan lah ngaji itu. Sekarang kalau saya pulang ceramah malam jam 10, sepi. Mana? Ramadan dah habis. Ramadan udah jam 10 malam. Nah begitu. Ya, balik berakal. Berakal artinya Pak sehat, sehat jiwa raga. Terutama sehat jiwanya itu berakal. Jadi kalau ada yang nggak puasa nanti di keluarga kita antara dua aja, budak atau gilo. Gitu aja lah. Dia mampu sehat, ya, badannya, tapi tidak puasa. Berarti gila. Hati-hatilah sama dia. Berakal mau sehat. Nah coba perhatikan ini. Apakah kita ada syarat itu semuanya Pak? Ada. Maka wajib puasa. Dalam perjalanan, kalau dalam perjalanan itu punya rank perjalanan yang memang bisa untuk kita tak berpuasa 80 kilo ke atas. Nah ya. Kalau dalam sholat jamaah itu 2 marhalah. Nah ya. 2 marhalah. Seperti itu. 1 marhalah 85 kilo. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita jalan seperti itu boleh tak puasa. Gitu. Tapi kan perjalanan dulu dengan sekarang beda. Wah itu perjalanan sekarang pakai mobil, mobilnya AC. Tapi tidak ada masalah. Memang jarak itu yang ditentukan, bukan kendaraannya. Itu syarat-syarat puasa. Ada pada diri kita, wajib puasa. Sekarang rukunnya, apa rukun puasa itu? Niat dan menahan dari hal-hal yang membatalkan. Niat. Kapan niatnya? Niat puasa itu habis maghrib ke isya sampai tadi menjelang subuh itu udah bisa niat. Cuman di puasa itu
ada yang namanya sahur. Maka lebih baik niatnya itu di waktu sahur. Apakah niat satu untuk sebulan bisa? Bisa saja. Awal Ramadan kemarin, habis Isya atau ketika Bilal, nawaitu minas saum, sama-sama nawaitu saumuddin an adain fardhu syahri Ramadan ajli sanatil ta'ala. Diniatkan untuk sebulan. Tidak ada masalah. Tapi untuk mendapatkan keberkahan puasa itu, maka adanya sahur. Sehingga Rasul mengatakan, tasahharu fa innahu sahur fi barakah. Nah itu. Di dalam sahur, sesungguhnya sahur itu di dalamnya ada keberkahan. Maka kalau puasa Ramadan, ya puasa Ramadan urutannya sahur. Apakah orang tidak sahur? Tidak sah Ramadannya? Sah. Apakah orang tidak sahur kuat atau tidak kuat? Tidak ada pengaruh. Ya, tidak ada pengaruh. Tapi Rasul mengatakan, tasahharu fa innahu syahru barakah. Di dalam itu ada keberkahan. Kalau sudah Nabi ngomong di dalam sahur itu ada keberkahan, ini yang Nabi ngomong ya Bapak Ibu. Berarti memang di sahur itu ada keberkahan. Dia menjadi urutan yang penting dalam puasa Ramadan, khususnya puasa Ramadan. Maka apa keberkahan sahur itu? Sehingga membuat Ramadan kita lebih baik lagi. Sah, walaupun tidak sahur. Tapi di sana ada keberkahan. Yang pertama, keberkahannya. Maka ini menjadi motivasi. Sahur itu keberkahan pertama. Di dalam waktu sahur itu kan sahur itu kan pada jam sepertiga malam. Apakah setengah jam menjelang azan atau 1 jam menjelang azan? Itu masih sepertiga malam. Kemarin sudah kita terangkan dari Imam Syafi'i, malam itu dibagi 3. Malam itu dibagi 3. Jam 7 malam sampai jam 11 itu punya manusia. Aktivitas lah di situ. Jam 7 sampai jam 11. Aktivitas lah. Mau kemana-mana silakan. Karena malam itu waktunya manusia. 11 ke atas sampai jam 2 itu punya setan, jin, setan, ya, yang jahat-jahat apa? Jadi, tapi kecuali ini Ramadan nih Ustaz nih pulang jam 11 terus nih, nanti dibilang setan. Begitu. Artinya malam itu dibagi 11 sampai jam 2. Itu setan Pak, turun dia berkeliaran, berkeliaran. Maka kalau ada yang keluar jam segitu nggak ada kepentingan ya, nah itu setan lah dia. Hati-hati. Lalu jam 2:30, jam 2 ke atas sampai waktu subuh itu punya malaikat. Nah, maka ketika sahur di jam itu sepertiga itu, apakah 1 jam menjelang subuh atau setengah jam, itu malaikat itu turun ke bumi. Turun ke bumi. Itu berkah. Sampai-sampai bumi ini penuh dengan malaikat, penuh, sehingga Nabi itu jalannya jinjit ya, jam segitu itu. Mengapa? Ditanya Rasulullah oleh sahabat, mengapa ya Rasul? Takut keinjak kaki malaikat, karena penuh Pak. Jinjit tahu ya Pak ya? Jinjit ini ya? Nah, jinjit ya. Nah. Tapi ada juga yang jam segitu jinjit Pak di luar. Itu nyilok Pak. Hati-hati, itu bukan mau keinjak setan. Oh itu keinjak malaikat. Itu ada orang jinjit. Ada satu rumah tuh orang jinjit tuh.
oh dia takut keinjak malaikat. Enggak, itu mau nyolong. Jadi yang tahu itu cuma Rasul yang merasakan. Kita jangan sok-sokan. Ya, nanti bangun jam 4 dijijik lagi. Ngapa takut keinjak kaki malaikat? Bukan. Yang bisa itu hanya Rasulullah. Sehingga bumi ini penuh dengan malaikat. Penuh Pak, dengan malaikat. Kalau seyogyanya dunia ini penuh dengan malaikat, dingin Pak dunia ini. Maka jam-jam segitu dingin Pak ya? Dingin. Tapi sekarang nggak peduli mau jam segitu, mungkin panas gitu. Ya. Tapi sebenarnya dingin harusnya. Karena malaikat itu dingin, setan panas. Seperti itu. Maka pas jam segitu kita bangun sahur. Keberkahan pertama kata Nabi, kita beramal beribadah di waktu yang berkah. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan kita melakukan amal ibadah itu, sahur itu amal ibadah. Sahur itu amal ibadah. Walaupun sifatnya sunnah, tapi dalam Ramadan sunnah itu wajib. Bukan hukumnya, pahalanya. Walaupun sunnah, malaikat semua yang ada di muka bumi pada saat itu mendoakan orang yang bangun di waktu itu melakukan amal ibadah. Itu keberkahan pertama. Apa doa malaikat itu? Pertama, dia meminta ampunan kepada Allah untuk yang melakukan amal ibadah. Dia bangun, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Apakah sholat sunnah itu sholat tahajud? Apakah sholat sunnah yang lainnya? Ya, maka malaikat mendoakan mohon ampun kepada orang yang melakukan amal ibadah. Dia sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat tahajud, lalu dia melakukan sahur. Orang ini dimintakan ampun oleh malaikat. Ya, itu satu. Yang kedua, malaikat memintakan kepada orang yang sahur ini didekatkan kepada surga, dijauhkan kepada neraka, dan dijamin rezekinya. Itu malaikat minta kepada. Maka keberkahan pertama kata Nabi, ya, tasahharu fa innahu syahru barakah. Pada malam itu malaikat turun, ya, dan malam itu malaikat mintakan ampun kepada orang yang beramal ibadah, termasuk makan. Nah, itu keberkahan. Kalau malaikat yang minta, Bapak Ibu, kalau malaikat yang minta sama Allah, apakah tertolak? Nah, tidak ditolak. Maka ini motivasi kita bangun sahur. Belajar di luar Ramadan kita susah bangun jam segitu, di dalam Ramadan ada motivasi sahur. Nah, ya. Oh, aku tidak sahur tidak masalah, kuat kok. Iya kuat. Tapi kita nggak dapat keberkahan, ya. Amal kita akhirnya tidak sama dengan orang yang bangun sahur. Kita puasa juga, orang ini puasa, nggak bangun sahur. Ini puasa, bangun sahur. Mana lebih banyak pahala? Yang bangun sahur. Apalagi Nabi yang ngomong di sahur itu ada keberkahan. Itu keberkahan yang pertama. Kedua, pada malam sepertiga itu Allah turun ke langit dunia, Baitul Izzah. Ke langit dunia, Baitul Izzah. Allah turun dan langsung menyaksikan. Kalau siang kan Pak, orang pada bangun semua. Tidak ada bedanya kalau siang. Orang jalan-jalan semua, orang bangun-bangun semua. Ya. Tapi ketika malam itu, seyogyanya manusia itu tidur. Ada yang berdiri satu, ini kan duduk semua. Ada yang berdiri satu, itu menjadi perhatian yang khusus. Maka pada malam sepertiga itu kebanyakan manusia tidur. Padahal pada malam itu Allah turun ke Baitul Izzah memperhatikan hambanya. Siapa yang berdiri? Maka ada satu yang berdiri, diperhatikan betul. Maka kata orang itu istilahnya SLJJ. Apa itu SLJJ? Sambungan langsung, jarak jauh. Langsung Pak. Bukan pakai operator.
Kalau siang itu pakai operator. Ya, tunggu dulu. Nyambungnya sama Allah, tunggu dulu. Kalau siang semua orang sholat zuhur berdoa. Ya, tunggu dulu. Mana yang nyampe? Disalin sama malaikat Jibril. Mana yang doanya gimana? Ya. Tapi kalau malam nggak ada ini, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Allah langsung perhatikan ngapain dia nih? Oh, dia bangun. Kemana dia? Kamar mandi. Habis itu buang air kecil, balik lagi tidur. Ya udah, ada pahalanya. Cuma pipis saja. Ya. Tapi kalau dia wudu, lalu dia sholat sunat 2 rakaat, apakah tahajud, apapun itu yang mulai, lalu dia melakukan sahur, maka Allah langsung mengabulkan apa yang dia minta. Sejalan dengan doa malaikat tadi. Ya. Doa malaikat tadi. Maka keberkahan sahur. Maka orang yang sahur dengan orang yang tidak berbeda pahala. Bukan berbeda kuat atau tidaknya, tidak. Tapi berbeda pahala dan keberkahan puasa. Yang ketiga keberkahannya, niscaya Allah akan beri dia kekuatan. Kalau orang makan sahur itu akan diberikan kekuatan. Gini, maksudnya kekuatan itu begini. Kita sahur, biasanya kita melakukan amanah-amanah di siang hari, kita tetap semangat. Tapi orang yang tidak sahur biasanya, orang yang tidak sahur melakukan aktivitas amanah itu di siang hari, kenapa tidak ke pasar? Nah, dia tidak sahur, dia capek, tidak sahur. Begitu loh. Ya. Itu motivasinya, itu sugestinya. Kenapa tidak pergi ke jauh? Tidak sahur tadi. Padahal ya, biasanya kita tidak sahur. Begitu. Itu Pak. Jadi Allah itu berikan lebih kekuatan lebih lah kalau kita bersahur. Itu berkah yang tadi. Maka berpuasalah, ikuti urutan puasanya. Dari makan sahur, lalu menahan. Maka setelah niat di sahur, lalu rukun yang kedua menahan. Menahan ini setelah azan subuh, menahan sampai azan maghrib. Nah, di dalam menahan ini rukunnya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan, minum sengaja. Makan, minum sengaja. Kalau tidak sengaja Pak Ustaz, tidak apa-apa. Yang mana tidak sengaja itu? Bangun habis sholat subuh, bapak ini pulang ini tidur, ya. Bangun jam 11, tidak sadar makan, habislah 1 piring, sampai atau anak ngomong, apa tidak puasa? Astagfirullahaladzim. Batal puasa? Tidak. Alhamdulillah. Tidak batal puasa. Asalkan tidak sengaja. Tapi jangan seminggu 2 kali tidak sengaja. Tiap hari Jumat tidak sengaja terus. Tidak bisa. Yang namanya tidak sengaja itu ya tidak sengaja. Jangan dijadwalkan. Ya. Lagi makan, habis setengah piring, datang anak. Puasa Pak. Astagfirullahaladzim. Di mulut lagi makan. Astagfirullahaladzim. Apakah yang di mulut ini ditelan? Jangan dibuang. Jangan astagfirullah tabung. Mubazir. Gimana tabung mubazir? Pakai lagi dong. Biasa. Yang di mulut dibuang. Kumur-kumur. Itu. Besok bilang sama anak. Kalau inget ini udah bapak dah habis piring salah juga. Begitu. Ya. Kalau tidak sengaja ada masalah. Begitu. Nah, kalau sengaja batal. Itu dia. Satu. Apalagi yang membatalkan? Mutah dengan sengaja.
Kalau dulu kita anak-anak tuh colok supaya muntah mah sengaja batal. Nah, itu muntah sengaja. Apalagi berhubungan suami istri di siang hari sengaja. Emang ada yang nggak sengaja betul? Akan lupa 360 hari sebulan namanya. Ya, tahu-tahu besok puasa. Lagi di rumah nggak sengaja. Begitu. Kalau nggak sengaja, tapi kalau sengaja, itu payah. Ya. Tuh. Apalagi yang batalkan puasa? Batal puasa. Mendadak gila. Batal. Jam 12 gila. Nanti jam 2 waras lagi. Itu pura-pura tuh. Ya. Pura-pura tuh. Ya. Lalu apa yang batalkan? Ayam mah. Kumat ya. Itu batal. Ya. Bukan ayam sengaja. Tidak, ayam tidak sengaja. Ya. Kan ada seperti itu. Itu batal tuh. Ya. Itu yang membatalkan puasa. Yang berat ini adalah yang membatalkan pahala. Itu. Karena kita nggak sengaja. Ya. Dengan aktivitas sehari-hari batal. Ya. Pahala. Kita tetap puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Pertama, suudzon orang. Ya, suudzon orang. Istri suudzon ke suami. Habis pahala. Ya. Pahala puasa habis. Ya. Berburuk sangka. Nah, itu mengikis juga ya, pahalanya. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu hati-hati ya, istri itu hati-hati itu Bu. Istri itu 3 kali lebih cepat pahalanya makbul daripada suami. Coba. Doa istri 3 kali lebih cepat terkabulkan daripada suami. Itu Pak. Ya. Maka suudzon itu juga doa. Apa kata Allah? Anna indazoni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi istri itu Pak, suudzon dia. Maka yang disuudzon itu 3 kali lebih cepat terkabulkan. Maka berbaik-baik aja lah sama suami. Kalau dia pulang lambat, berbaik sangka aja lah. Atau pulang bawa duit 100 juta. 3 kali lebih cepat. Tapi kalau pulang lambat jam 1 dia pulang, ini gatal nih suami aku. Gatal betul dia. Itu payah. Maka si istri ini memang harus mempunyai prasangka yang baik, doa yang baik. Karena prasangka dan doa itu lebih cepat terkabulkan kepada suami. Kalau suami biasa aja kabulnya. Gitu. Mengapa seperti itu? Ya karena seorang istri ini memang bergantung pada suami, maka doanya lebih tulus. Bapak Ibu, ya, doa istri itu lebih tulus. Doa suami tulus juga, tapi 1 kali lebih cepat. Ya. Itu satu. Yang kedua, wala tajassasu, mencari-cari kesalahan orang. Habis kita belum? Mencari-cari kesalahan orang. Kemana-mana berkeliling. Ya, mencari-cari kesalahan orang. Badan Ramadan tuh. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dapat kesalahan itu dibicarakan kemana-mana. Yang mencari-cari kesalahan orang, dapat kesalahan itu dibicarakan kemana-mana. Habis Pak nilai puasa, pahala. Maka kata Nabi itu, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa karena iman itu ikhlas. Karena iman itu ikhlas. Ingat, ikhlas lapang dada, ikhlas lapang pikiran untuk berpuasa, nggak memberatkan. Maka kita kalau mau Ramadan
Kita sering menyebut marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu berasal dari kata tarhib, tarhab. Ya, itu bahasa Arabnya yang artinya lapang. Maka masuk Ramadan, selamat datang Ramadan, berlapang hatilah, berlapang dadalah, berlapang pikiranlah untuk melakukan seluruh aktivitas Ramadan, puasa dan malamnya sholat tarawih. Nanti kita bahas sholat tarawih fadilahnya. Ya. Artinya, wahtisab man shoma Ramadhana imanan, kita berpuasa dengan lapang dada, lapang pikiran, lapang hati, ikhlas, tidak memberatkan. Itu marhaban Ramadan. Orang yang berpuasa seperti itu, wahtisaban, dan dijaga nilai Ramadan. Semata-mata hanya memang mengharapkan pahala Allah. Dijaga, ya, dihisap terus, ya, dihisap terus selama mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dihitung terus puasanya itu, dihitung. Apakah ini yang melakukan membatalkan puasa atau tidak? Itu dihitung terus, dihitung terus. Maka mereka mendapatkan fadilah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan. Nanti kita bahas apa dosa-dosa yang telah lalu itu. Bapak Ibu yang menghormati, ini kajian subuh. Ini hadisnya masih panjang. Kita kan masih ada satu yang kita akan bahas. Ini baru puasa Ramadan. Nanti kita bahas tentang fadilah salat tarawih dalam hadis ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang menghormati, ya, mari kita laksanakan puasa ini dengan rangkaian puasa yang memang diajarkan Rasulullah. Sebagai umat Islam, orang beriman, lakukanlah niat dengan baik. Baik itu ketika sahur, maka bersahurlah kita dengan baik, karena sahur itu rangkaian puasa Ramadan dan di sana ada keberkahan. Ambil berkah itu, maka berpuasalah di siang hari. Jaga nilai puasa itu. Pasti insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang menghormati, insya Allah kita sambung di sahabat yang akan datang. Kita akan sholat sunat insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu kan? Silakan, ada yang tanya. Kalau ada yang tanya, ada yang tanya, Bu? Pas saja. Tidak ada yang tanya. Baik. Kalau tidak ada yang tanya, mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan diucapkan kepada Ustaz kita Muhammad Nasir Sagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat menambah pengetahuan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, karena tidak berapa lagi usul Islam akan masuk dan diserahkan kepada usul masuk. Demikian saja kita kaji subuh kita pada pagi hari ini. Insyaallah besok pekan kedua kita akan lagi dan kita bersama orang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan nih, dah. Kan banyak Banyak lagi.